Tabea, tahun 2023 PKB Sulut terlibat dalam program HIV/AIDS yang didanai oleh Global Fund melalui PR Spiritia dan SR-YPI. Secara khusus melakukan program BCC untuk populasi kunci LSL, Waria, dan Penasun di 3 kota, Manado, Bitung, dan Tomohon. Presentasi ini adalah capaian atas kerja cerdas, kerja tuntas selang Januari, Agustus 2023. Di bulan kemerdekaan ini kami mengusung semangat merdeka dari HIV/AIDS. Itu berarti mengharuskan PKBI melakukan pemetaan kembali, membuat strategi baru yang up to date, dan mendobrak berbagai barriers yang menghambat akses terhadap tes dan treatment. Membangun suasana kerja yang kondusif menjadi sangat penting dalam pencapaian ini. Di tahun 2023 ini jumlah orang yang dijangkau 7.499, persentase kontak lebih dari 4 kali 82%, setiap orang diberikan 27 kondom dan 17 pelicin. Rujukan hanya 79% dari yang dijangkau. Temuan positif 98 orang tetapi yang akses obat antiretroviral hanya 79%. Screening kekerasan fisik 40. Kekerasan psikis 119, dan kekerasan seksual 40. Kasus dugaan kekerasan dan pelanggaran HAM paling tinggi yaitu kekerasan psikis dengan persentai 60%. Kekerasan psikis dan seksual masing-masing 20%. Total anggaran PKBI Sulawesi Utara berdasarkan POA dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 yaitu sebesar Rp2.638.782.103. Untuk serapan anggaran dari Januari sampai dengan Agustus 2023, budget anggaran sebesar Rp1.552.582.216 dan total realisasi anggaran yang terserap yaitu sebesar Rp1.550.968.083. Sehingga total persentase serapan anggaran dari Januari sampai dengan Agustus 2023 sebesar 96%, meliputi dana kegiatan, personal cost, dan ORC. Nah, apa saja yang tidak terserap di bulan Januari sampai dengan Agustus 2023 bisa dilihat di tampilan slide berikut. Tantangan di lapangan. Kurangnya kesadaran edukasi yang dimiliki petugas lapangan, minimnya motivasi dan kesadaran populasi kunci untuk diajak ke layanan kesehatan, tidak tersedianya alat suntik steril dan alkohol swab khusus untuk petugas lapangan Piwit, situasi hotspot yang tidak kondusif karena adanya penguasaan area hotspot oleh preman, petugas layanan kesehatan tidak berada di tempat karena tugas luar atau kegiatan lain. Kelompok dampingan tidak memiliki KTP. Pentingnya melakukan verifikasi di layanan, memastikan bahwa kelompok dampingan sudah sesuai dengan data verifikasi, pemeriksaan ref, nama sesuai KTP, NIK klien, NIK umur, centangan rujukan, kontak awal, nama layanan, jenis layanan dan rujukan, informasi dan hasil diterima, cap dan tanda tangan layanan. Beberapa temuan verifikasi masih terdapat kesalahan dalam penulisan. Masih ditemukan perbedaan data layanan dan data verifikasi. Halo, saya Sergio dari PKBI Sulawesi Utara. Saat ini saya bersama dengan teman-teman TG. Di sini ada Kak Oldi. Nah, pada saat ini orang mau bincang-bincang bersama dengan kakak-kakak TJ, terlebih khusus dengan Kak Olive dengan Kak Lingling. Jadi, menurut Kak Olive, apa sih yang menjadi manfaat program PKBI untuk kelompok dampingan yang Kak Olive rasakan sampai saat ini? Yang kami rasakan dari programnya PKBI, teman-teman TJ bisa teredukasi, teman-teman TJ juga bisa mendapatkan kondom dan pelicin gratis, teman-teman TJ juga bisa di saat PKBI melakukan kegiatan bisa melibatkan juga teman-teman TJ yang ada di sini. Oke, dari Kak Lingling, apakah Kak Lingling membawa program manfaat yang ada? Mereka juga berbagi kondom dengan teman-teman kita dengan pelicin juga.
Semenjak COVID berlalu, aktivitas kelompok dampingan sudah mulai ramai di hotspot-hotspot. Di Kota Manado contohnya, hotspot besar Taman Kesatuan Bangsa mulai ramai pengunjung. Baik kelompok dampingan TG, bahkan teman-teman LSL pun sering terlihat nongkrong di seputaran Taman Kesatuan Bangsa. Di kawasan Megamas pun terlihat beberapa titik tempat nongkrong teman-teman LSL sudah mulai ramai pengunjung. Hotspot yang merupakan tempat aktivitas kelompok dampingan banyak kesempatan dan peluang untuk mengajak mereka melakukan HCP. Tapi karena mobilitas dan aktivitas yang tinggi, mereka tidak mau ke layanan. Kehadiran SIM menjadi pilihan untuk kelompok ini. KD yang hidden dan eksklusif dapat dijangkau dengan metode ini. Masih ada beberapa kendala temuan reaktif SIM untuk melakukan tes konfirmasi. Tetapi berkat metode SIM, banyak yang melakukan tes dan temuan reaktif meningkat. Dari Taman Kesatuan Bangsa, saya Tiara Vanessa Queen melaporkan. Hal-hal yang berubah karena adanya intervensi program, yang pertama adalah kerja-kerja SSR semakin terarah dengan kualitas SDM yang semakin meningkat karena adanya capacity building. Yang kedua adalah populasi kunci semakin berdaya dengan program yang semakin inklusif. Sedangkan pembelajaran terbaik pada periode ini adalah bagaimana membangun komunikasi yang hangat dan terbuka dengan semua staf termasuk di dalamnya PL, melakukan pengawasan PL di lapangan. Kami mengembangkan aplikasi untuk ini. Dan berikut adalah merawat jejaring komunitas dengan layanan dan stakeholder. Bekerja dengan hati tetapi tetap profesional.